Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para santri dan santriwati pondok pesantren Darul Amir, yang mana tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua. Yang saya hormati para tamu undangan, yang mana tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada kalian semua. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para ustadz wal ustazah dan ayahanda mudir selaku pimpinan pondok pesantren Darul Amir, yang mana telah mengajar kita banyak ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya. Semoga saja ayah guru beserta keluarga dan kita semua yang ada di sini ditambahkan umurnya, diluaskan rezekinya, dikuatkan imannya, dan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan yang lebih terpenting lagi, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Marilah kita bacakan salawat kepada Nabi Muhammad, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumul mahsyar kelak nanti. Rasulullah pernah bersabda, inna anjakum yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Sungguhnya orang yang paling selamat di hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak bacaan salawatnya kepadaku, kata Nabi. Oleh karena itu, marilah kita bacakan salawat yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sekarang berada di bulan Rabiul Awal, yang mana pada bulan Rabiul Awal ini kita semua diingatkan oleh sebuah peristiwa yang sangat besar nilainya, yakni lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini dengan membawa seperangkat ajaran-ajaran Islam, yang asalnya kita ini hidup di zaman kegelapan atau kekufuran menuju hidup yang terang benderang, yakni agama Islam. Coba bayangkan oleh kalian semua, sebelum Nabi Muhammad lahir di muka bumi ini, tatanan adat kehidupan di masyarakat Arab semeraut. Banyak yang menyembah berhala, kaum wanita diperbudak oleh kaum laki-laki, yang lemah ditindas oleh yang kuat, dan begitulah seterusnya. Akan tetapi setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berubahlah sedikit demi sedikit tatanan adat kehidupan jahiliyah, yang tadinya tindas menindas menjadi saling asuh mengasuh dan saling bantu membantu. Dan kaum wanita telah dipersamakan kedudukannya oleh kaum laki-laki. Tidak ada perbedaan antara hamba atau makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Semuanya sama saja, baik yang kaya, yang miskin, yang punya kedudukan, yang tak punya kedudukan. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur atas standar kebaikan seseorang di hadapan Tuhannya ialah kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kitab Tarikh Islam, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Adapun dinamakan tahun kelahirannya Nabi dengan sebutan tahun Gajah karena pada waktu itu kota Mekah ingin dihancurkan oleh tentara Nasrani yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan berkendaraan gajah. Belum sampai maksud jahat mereka telah dimusnahkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil yang melempari mereka dengan batu dari neraka. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam memperingati Maulid hendaknya kita memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi.
Contohnya, meneladani akhlak beliau yang suci, yaitu akhlakul karimah. Bukannya di dalam memperingati maulid, kita malah berpoya-poya dan berpesta pora. Kita malah melupakan apa tujuan utama dari peringatan itu sendiri. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, sekaligus himbauan kepada seluruh umat Islam. Di dalam memperingati maulid Nabi, hendaknya kita mengambil intisari dari peringatan yang pernah dialami oleh Rasulullah. Selanjutnya, kita wujudkan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku beliau merupakan rujukan dan acuan bagi orang-orang yang mendambakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa pada diri Rasulullah terdapat akhlak yang mulia, sekaligus panutan bagi orang-orang yang menginginkan bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menginginkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Marilah dalam kesempatan ini kita semua mengupas sedikit tentang kepribadian Rasulullah. Salah satunya ialah kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu, ketika Nabi hendak pergi ke negeri Taif dengan harapan seruan dakwahnya diterima dengan baik oleh penduduk Taif, karena di sanalah berkumpul keluarganya yang sangat dekat. Pada mulanya, kedatangan Nabi disambut dengan penuh mesra. Akan tetapi, setelah Nabi berdakwah tentang kebenaran yang hakiki, mengingatkan dan mengajak mereka untuk keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang lebih baik agar terhindar dari siksa Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka justru melempari batu kepada Nabi sampai bercucuran darahnya Nabi. Pada waktu yang demikian pula, malaikat Jibril datang untuk menawari Nabi Muhammad. Dan Jibril pun berkata, kami pun sanggup untuk kuangkat gunung Uhud untuk kuhancurkan kaum Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika ditawari oleh malaikat Jibril, Nabi lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku itu, karena mereka belum mengetahuinya. Maka selamatlah kaum Taif dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sabarnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah baik budi pekertinya Nabi. Kalaupun ada 1000, hanya 1 orang saja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.